Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawm khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Mulai dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah ada 12. Insyaallah udah luar kepala ya. 12 bulan. Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Insyaallah udah pada hafal. Bertahun-tahun jadi orang Islam 12 biji doang kagak hafal. Malu. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang mulia, yang agung, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan tersebut? 4 bulan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsalatsa mutawaliyat, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah saat ini kita berada di salah satu dari 4 bulan mulia tersebut, yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah. Buat apa kita tahu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini penting kita tahu. Apa tujuannya? Agar kita bisa memaksimalkan waktu-waktu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk ibadah. Sebab ibadah amal soleh yang kita laksanakan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita lakukan ibadah, amal soleh, ketaatan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, termasuk kita kumpul nih sore hari ini, kita ngaji, berarti insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baca Quran berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita silaturahmi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh, ibadah, ketaatan yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, tanda orang dicintain oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak, itu tandanya kalau masuk ke bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka ia bakal tahu itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dia bakal sibuk ibadah dan taat beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang enggak dicintain sama Allah, maka ketika masuk ke bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangankan ibadah, jangankan beramal soleh, jangankan melakukan ketaatan, tahu aja enggak itu udah masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau bahkan sampai lalai, bahkan mengotori bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini untuk beramal soleh, untuk ibadah, untuk hadir ke kajian yang biasa kita adakan setiap bulannya. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita semua istiqamah sehingga bisa beribadah kepada Allah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Batuk-batuk mulu ini tadi ya. Minum dulu gak apa-apa ini. Sambil nyantai aja ya. Ini pembahasan sekarang sebetulnya udah masuk pembahasan tentang haji. Tapi karena tentang haji itu lumayan panjang pembahasannya, jadi kita risalah jamiah ini, risalah jamiah. Risalah itu artinya suatu yang ringkas. Jamiah yang menyeluruh, yang sempurna, paripurna. Jadi ringkasan yang sempurna, ringkasan yang menyeluruh. Artinya sedikit tapi padat, daging semua bahasa kita ya, bahasa zaman sekarang daging semua, itu obrolan begitu. Ini kitab daging semua ini isinya walaupun kecil.
Ini sebetulnya kitabnya kecil, tapi ini syarahnya, penjelasannya. Kitab Risalah Jamiah itu kecil. Nah, di dalamnya ngebahas tentang rukun Islam, rukun agama. Jadi kita beragama itu ada rukunnya yang harus kita penuhin biar agama kita sempurna. Apa aja rukun agama itu? Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. 3 tuh. Iman, Islam, dan ihsan. Iman secara globalnya terkandung dalam rukun iman. Islam secara globalnya terkandung dalam rukun Islam. Ihsan secara globalnya terkandung tentang bagaimana cara kita berakhlak. Jadi itu rukun agama: beriman, berislam, dan berakhlak. Iman di awal-awal kitab udah dijelasin tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Udah dijelasin di awal-awal kitab. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang Islam. Islam tentang 2 kalimat syahadat udah kita jelasin, tentang puasa udah kita jelasin, tentang sholat udah kita jelasin, tentang zakat kemarin udah juga kita jelasin. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta ada 6, betul, 6 macam. Bener apa enggak? Bener aja udah biar aman ya. Iya, 6 macam. Apa aja? Hewan ternak kemarin. Kemudian emas dan perak termasuk juga duit. Barang dagangan, ya bener apa enggak nih? Bener ya, bener. Pertanian, perkebunan, kemudian harta karun, hasil tambang. Nah, itu 6 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kemarin udah kita bahas bagaimana syarat-syaratnya, harus haul dan memenuhi nisab dan lain sebagainya, berapa yang dikeluarin dan lain sebagainya, kemarin udah dibahas. Ada zakat fitrah yang kita laksanakan setahun sekali di bulan suci Ramadan. Kemarin juga udah dibahas secara singkat. Sekarang kita masuk ke pembahasan sebetulnya tentang haji, tapi karena waktu nggak begitu panjang, nah makanya insya Allah pembahasan tentang haji bulan depan aja ya. Nah, sekarang karena saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, beramal soleh di dalamnya, diantaranya puasa. Dianjurkan oleh para ulama kita untuk memperbanyaknya di bulan Muharram ini. Senin Kemisnya jangan sampai ketinggalan. Minimal banget, seenggaknya tanggal 9, tanggal 10 Muharram jangan sampai lolos, jangan. 9, 10 jangan sampai lolos ya, jangan. 9, 10 Muharram. Kalau sekarang tanggal 6 berarti besok Rebo tanggal 7. Kamis sekarang tanggal 7 berarti ya. Sekarang hari apa nih? Selasa tanggal 7 ya. Rebo tanggal 8, Kamis tanggal 9, Jumat tanggal 10. Kalau sekarang bener tanggal 7. Bener ya, tanggal 7 Muharram sekarang. Bener nggak? 7 apa 8? 7 apa 8? 7 lah sama temen ya, nggak apa-apa ya. 7 apa 8? Sekarang itu tanggal 7 kalau nggak salah. 7. Sekarang tanggal 7 Muharram. 7 Muharram. Sekarang 7 Muharram, besok Rebo 8 Muharram, berarti Kemis 9 Muharram. Puasa kita. Kemis 9 Muharram, Jumat 10 Muharram. 9 10 dianjurkan kita untuk berpuasa. Minimal kalau nggak bisa Kemis Jumat, minimal Jumatnya tanggal 10 Muharram. Nggak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali doang minimal. Sebab Nabi SAW pernah ditanya, su'ila an shaumi yaumi Asyura. Yaumi Asyura itu hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram. Kalau 9 Muharram disebut dengan hari Tasu'a. Su'ila Nabi SAW an shaumi yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari 10 Muharram atau hari Asyura. Apa sih faedahnya? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, yukaffir sanah madiyah atau kama qala Nabi SAW. Orang yang puasa di tanggal 10 Muharram di hari Asyura
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun belakangan. Banyak banget kan dosa kita ya, banyak banget dosa, dari mata, dari telinga, dari mulut, dari tangan, dari kaki, semuanya dosa. Nah, bagaimana caranya diampunin? Salah satunya puasa nanti di tanggal 10 Muharram. Sebab puasa di tanggal 10 Muharram bakal dihapusi dosa selama 1 tahun belakangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita sehingga kita bisa melaksanakannya puasa di tanggal 10 Muharram yang tepatnya hari Jumat nanti. Dan tanggal 9-nya juga. Sebab di tanggal 9 itu juga Nabi SAW bersabda, orang yang puasa di tanggal 9 hari Muharram, di tanggal 9 Muharram, di hari Tasu'a, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ikafir sanatain, akan menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang, atau yang akan datang. Itu juga tanda berarti kalau orang yang puasa di tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a, kata ulama, tandanya orang tersebut bakal panjang umur. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bakal ngedoain tuh diampunin dosa selama 1 tahun ke depan. Tandanya orang itu bakal masih hidup selama 1 tahun ke depan, kata para ulama. Nah, awalnya waktu itu Nabi SAW lagi lewat di Madinah, ngelihat orang-orang Yahudi lagi pada puasa. Orang-orang Yahudi lagi pada puasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi SAW nanya, mereka puasa apaan itu? Sama sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bilang, mereka itu puasa karena di hari ini tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Fir'aun dan para pengikutnya untuk dibunuh. Lalu kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu minhum bi Musa, kami orang Islam harusnya lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ketimbang orang-orang Yahudi. Sekarang kita puasa, kata Nabi SAW. Waktu itu tanggal 10 Muharram. Sekarang kita puasa. Terus kata Nabi SAW, tapi puasa kita jangan sama kayak orang Yahudi. Seenggaknya nanti andai kata la in baqaitu ilal qabil la asumanna tasi', kata Nabi. Kalau umur saya sampai ke tahun depan, maka saya puasa bukan cuman tanggal 10 doang. Saya bakal puasa juga di tanggal 9 Muharram. Tapi ternyata Nabi SAW lebih dulu wafat, ajalnya lebih dulu datang sebelum umur beliau sampai ke tanggal 9 Muharram tahun depan. Jadi Nabi waktu itu di tanggal 10 Muharram melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Akhirnya nanya, ternyata orang Yahudi puasa bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Kata Nabi, kita sekarang puasa, jangan mau kalah, harusnya kita yang lebih berhak bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Kalau nanti tahun depan saya masih hidup, kata Nabi, saya bakal puasa bukan dari tanggal 10-nya doang, tapi tanggal 9-nya. Tapi ternyata ajal Nabi SAW lebih dulu datang sebelum sampai ke tahun depan di tanggal 9 Muharram. Tapi para sahabat melaksanakan puasa tersebut atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu amalan yang enggak pernah dikerjain sama Nabi, tapi dikerjain sama para sahabat. Bahkan Nabi menganjurkan. Nah, ini bid'ah, tapi bid'ah yang baik ya. Bid'ah ini tapi bid'ah yang baik. Ini dalil tentang kita boleh beramal soleh, melakukan amal ibadah yang enggak pernah dilakuin sama Nabi selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu. Kayak misalkan tahlilan, Nabi ngelakuin enggak? Enggak. Tahlilan 7 hari gitu? Enggak. Tapi bertentangan enggak sama syariat? Enggak. Berarti boleh? Boleh. Maulidan, Nabi ngadain maulidan gitu atas kelahiran dirinya sendiri? Enggak. Kecuali Nabi maulidannya puasa di setiap hari Senin. Waktu ditanya Nabi SAW, kenapa puasa hari Senin? Dzakal yaum wulidtu fihi, karena di hari itu aku dilahirkan. Nabi ngerayainnya pakai puasa. Terus sekarang kita ngadain maulidan ngumpul, main hadroh, kosidahan, baca rawi. Nabi nggak ngelakuin. Tapi bertentangan nggak sama syariat? Nggak bertentangan dengan syariat. Walaupun Nabi nggak lakuin, tapi kalau nggak bertentangan sama syariat, maka diperbolehkan. Boleh kita melakukan amal ibadah, amal soleh yang nggak pernah dilakuin sama Nabi selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu puasa di tanggal 9 Muharram. Nabi nggak ngelakuin, enggak.
Tapi Nabi nganjurin para sahabat untuk melakukan hingga akhirnya Nabi meninggal, belum sampai tanggal 9 Muharram tahun depannya, tapi para sahabat melakukannya. Nabi nggak ngakuin, tapi para sahabat ngelakuin. Nah, itu salah satu dalil boleh kita melakukan amal soleh, amal ibadah yang nggak pernah dilakuin oleh Nabi selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan ada teman-teman kita yang begitu. Masalah kita ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin, Nabi aja nggak ngelakuin. Nah, gitu. Kalau bertentangan dengan syariat jelas nggak boleh. Tapi kalau nggak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh saja. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW tidak melakukannya. Jangan sampai tuh lolos tanggal 9, tanggal 10 kita puasa, hari Tasu'a, hari Asyura. Niatnya bagaimana? Niat dalam hati udah, jangan repot pakai bahasa Indonesia. Misalkan malam Kamis nih nanti. Malam Kamis kita sahur. Habis itu niat. Saya niat besok puasa sunnah hari Tasu'a. Udah dalam hati niatin begitu. Terus Kamis malam Jumatnya niat lagi. Saya niat besok puasa sunnah hari Asyura lillahi ta'ala. Udah dalam hati begitu nggak apa-apa. Kalau pengen pakai bahasa Arab lebih afdal. Nawaitu shauma qadin an ada'i sunnah Tasu'a lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah besok, sunnah hari Tasu'a tanggal 9 Muharram karena Allah Ta'ala. Niat puasa Asyuranya, nawaitu shauma qadin an ada'i sunnah yaumu Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah tanggal 10 Muharram hari Asyura karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 9, tanggal 10 jangan sampai kelewatan kita puasa insya Allah. Dan dianjurkan juga kita memperbanyak zikir, perbanyak zikir di bulan Muharram ini. Mau tahlil, tahmid, takbir, istighfar, sholawat kepada Nabi SAW bebas. Kalau pengen lebih afdal lagi, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dianjurin untuk memperbanyak kita membaca zikir tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wasudur. Minimal kalau nggak bisa perbanyak setiap hari, di tanggal 10 Asyura nanti minimal kita baca 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu akan memperlancar rezeki kita. Nah, banyakin zikir. Apapun zikirnya terserah, bebas. Kalau nggak bisa minimal tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal di tanggal 10 Asyura di hari Jumat jangan sampai kurang dari 70 kali. Dan lanjutkan juga oleh para ulama agar kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Muharram ini, minimal khususnya kepada keluarga terdekat. Sodakoh yang paling afdol itu kepada guru, ke orang tua, saudara terdekat, baru orang sekitar. Begitu urutannya. Jangan nyari orang sekitar dulu, keluarga kelaparan. Nyari orang sekitar dulu, orang tua nggak pernah diperhatiin. Ya, Jumat berkah, Jumat berkah, orang tuanya di rumah kelaparan. Ya, sedekah ini, sedekah itu, keluarganya di rumah nggak diperhatiin. Sedekah yang paling afdol itu kepada guru, orang tua, baru keluarga terdekat, habis itu orang-orang sekitar. Jangan orang-orang sekitar dulu, keluarga nggak diperhatiin. Nah, perbanyak sedekah khususnya kepada keluarga, tausi'al iyal, melebihkan duit yang biasa kita kasih ke keluarga kita. Nanti di tanggal 10 Muharram tuh dianjurin kita untuk melebihkan uang yang biasa kita kasih keluarga kita. Anak kita biasa kita kasih berapa, lebihin. Istri kita biasa kita kasih berapa, lebihin. Misalkan biasa dikasih 50.000 per hari, ini lebihin 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta ya. Niatin dari sekarang, mudah-mudahan dilancarin rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau istrinya pada nonton, wah ngelek semua ini langsung. Wah, bagus. Untuk tausi'al iyal, memperluas atau melebihkan uang yang biasa kita beri ke keluarga kita. Selain itu juga kepada anak-anak yatim dianjurin juga. Makanya Muharram itu dikenalnya lebaran anak yatim ya.
Gimana-mana tempat kalau udah masuk bulan Muharram, menyambut tahun baru dan santunan anak yatim. Judulnya begitu mulu. Karena memang dianjurkan kita di bulan Muharram ini untuk menyantuni anak yatim. Kalau nggak bisa setiap hari kita nyantunin untuk memperhatikan anak-anak yatim, seenggaknya seminggu sekali. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga setahun sekali. Bagusnya di bulan Muharram. Kalau nggak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setahun sekali nyantunin anak yatim masih kagak bisa juga. Padahal Nabi SAW dalam hadis beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang memperhatikan kehidupan anak yatim kelak di akhirat seperti dua jari ini, jari telunjuk sama jari tengah. Artinya branding deket banget nanti di akhirat sama Nabi SAW. Di akhirat nih, orang-orang bakal lari dari orang yang dikenalnya, teman bakal lari dari temennya, sahabat bakal lari dari sahabatnya, tetangga bakal lari dari tetangganya, keluarga bakal lari dari keluarganya, orang tua bakal lari dari anaknya, anak bakal lari dari orang tuanya, suami bakal lari dari istrinya, istri bakal lari dari suaminya, orang yang dikenal ketika di dunia bakal lari dari orang yang dikenalnya ketika di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mar'in yauma idzin sya'nu. Orang bakal kalang kabut lari ketemu, wah fulan kabur takut diminta pertanggungjawaban, gue dulu pernah ngambil haknya, saya pernah ngomongin dia, saya pernah takut lari ke sono, takut main kabur-kaburan. Nggak ada yang bisa saling tolong-menolong kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti ada riwayat tuh, orang-orang bakal nyari pertolongan, bingung nih mau ngandelin amalnya timbang segini. Ngaji sebulan sekali aja kadang ada, kadang nggak ada ya. Ngaji sebulan sekali aja malas-malesan, mau ngandelin amalnya, waduh nggak bakal nyampe. Mau ngandelin apa? Keluarga, sahabat, kerabat, semua pada kabur. Makanya nanti dalam riwayat orang-orang bakal lari nyari pertolongan, datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bilang nafsi-nafsi masing-masing sama amalnya. Datang ke Nabi Nuh juga bilang nafsi-nafsi masing-masing sama amalnya. Datang lagi ke Nabi Ibrahim juga bilang begitu, nafsi-nafsi masing-masing sama amalnya. Datang lagi ke Nabi Isa juga bilang begitu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, analaha, analaha, analaha. Saya yang bakal nolong, saya yang bakal memberikan syafaat kepada kalian sebagai umatku. Tapi namanya umat Nabi, belum lagi umat-umat yang lain pasti bakal ngikut juga minta pertolongan. Ada di barisan mana kita? Para anbiya, orang-orang soleh, para wali-wali Allah, orang-orang yang taat, yang rajin, yang ini, yang itu. Kita ada di mana res-resan begini ya? Iya. Ini model kayak kita nih ada di mana? Ya kan? Cuma recehan begini ada di barisan mana. Tapi kalau kita perhatian sama anak yatim, dapat kabar gembira dari Nabi SAW. Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang memperhatikan anak yatim nanti di surga seperti dua jari ini. Artinya dekat banget berendeng. Di akhirat udah pasti kita bakal mendapatkan yaitu kebahagiaan, sebab kita ngebahagiain anak yatim. Di dunia juga kita bakal dapat. Siapa yang bilang? Nabi SAW juga yang bilang. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Datang ini sahabat, wahai Rasul, saya punya hati ini keras banget. Orang kalau udah hatinya keras, mau ibadah males, mau taat juga segen banget. Tuh, makanya kadang-kadang kita ibadah males banget, taat males banget, ngaji ada aja alasan, 1001 alasan ada aja. Padahal kagak ada, diada-adain kadang-kadang ya, diada-adain sampai ada alasan gitu biar nggak ngaji gitu. Susah banget. Nah, artinya susah tuh kalau udah hati keras, badan ke bawah, males untuk ibadah, untuk melakukan amal soleh. Dan nasihat juga susah masuk. Nasihat susah masuk kalau hati udah keras tuh. Mau dinasehat berkali-kali sama siapapun susah masuk kalau hati udah keras. Hati udah mati, hati udah keras. Ngaji susah banget kayaknya, ngertinya tuh, pahamnya tuh, mau ngamalin kayaknya malas banget. Tuh hati tandanya udah keras tuh. Sekalinya ngaji ketiduran tempat ngaji ya. Sekalinya ngaji mikirin kaki mulu, kesemutan, asam urat, macem-macem udah. Tuh hati keras tuh, hati-hati ya. Hati keras. Datang nih sahabat, wahai Nabi, saya punya hati kayaknya keras banget. Dan saya punya hajat, pengen cepet dikabulin. Kan kita pengennya begitu. Pengen punya hajat cepet-cepet dikabulin sama Allah. Ibadahnya padahal cuma gitu-gitu doang. Tapi dan doa macam-macam doanya pengen dikabulin sama Allah, pengen cepet lagi. Nah itu kan harapan kita.
Nah ini sahabat begitu, saya punya hati keras wahai Rasul, dan saya punya hajat pengen digobulin dengan cepat. Gimana caranya? Apa kata Nabi SAW? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa atimhu min ta'amik yalina qalbuk wa tugfar dambuk, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, kalau ente pengen punya hati lembut, akhirnya enteng untuk ngelakuin ibadah dan gampang nerima nasihat, kemudian ente juga pengen hajat-hajat ente cepet banget digobulin, maka santunin anak yatim, usap kepalanya, artinya sayangi mereka. Wa'timu min ta'amik, dan berilah makanan kepada mereka dengan makanan yang engkau makan. Artinya jangan ngasih anak yatim tuh yang sisa-sisa doang. Ya, kadang-kadang begitu. Kita kan kadang-kadang kalau pengen sedekah begitu. Duit nih banyak, dicari yang paling kecil. Udah gitu yang paling lecek lagi ya, masukin, dipilih-pilih dulu. Wah ini masih bening, yang ini lecek, kasih yang lecek. Jangan begitu kalau buat sedekah. Wa'atimu min ta'amik, dan kasihlah, berilah mereka dari apa-apa yang kau pakai juga. Nah begitu yang pantas. Maka iyalina galbok, maka hatimu bakal lembut. Engkau bakal beribadah dengan enteng, nerima nasihat gampang. Wa tuqda hajatuk, dan hajat-hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Makanya kalau kita punya hajat, kita punya kepengenan, punya cita-cita, cara gampangnya biar cepat digobulin gimana? Cara gampangnya tuh kucingnya makan makanan apa tuh? Terlalu fokus kayaknya jamaah ini. Terlalu fokus jamaah, Masya Allah. Sampai mana? Sampai kucing ya? Sampai kucing. Sampai kucing. Nah itu akhirnya sahabat tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita punya hajat, kita punya kepengenan, kita punya cita-cita, jangan nunggu gol dulu baru nyantunin anak yatim. Kadang-kadang begitu orang kita. Harusnya santunin dulu anak yatim, baru kita laksanain tuh kepengenan kita, cita-cita kita, proyek kita yang kita pengenin apa. Sebelumnya kita santunin anak yatim dulu, biar itu semua lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Orang kita kadang begitu tuh. Kebalikannya, pengen ibadah teh nunggu digobulin dulu hajat sama Allah. Bibdar kalau kita sukses, bibdar entar mulu agak sukses-sukses. Kelamaan. Bibdar kalau kita begitu gol hilang kagak kelihatan kadang-kadang ya. Begitu suka lupa. Makanya kalau kita punya hajat, kita punya kepengenan, punya cita-cita, bagaimana caranya itu biar lancar, biar cepat digabulkan oleh Allah? Santunin anak yatim, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudah insya Allah. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang diperintahkan oleh para ulama-ulama kita, khususnya di tanggal 10 Muharram nanti. Pakai celak, itu juga dianjurin, kemudian gunting kuku, ngerapihin bulu-bulu yang ada di tubuh kita, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah dari sekian amal-amal soleh, amal ibadah yang banyak, yang paling afdol dalam amal ibadah yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Itu yang paling afdol. Ibadah yang paling afdol apa? Banyak kan ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah dan lain sebagainya. Tapi apa amalan ibadah yang paling afdol? Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Itu ibadah yang paling afdol. Makanya para ulama tasawuf, para sufi-sufi itu mereka punya pedoman dalam hidupnya. Tahalli qabla tajalli. Jauhkan diri dulu dari perbuatan dosa, baru sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, walaupun kita masih melakukan perbuatan dosa, nggak apa-apa. Tapi usahain buat kita berusaha menjauhkan diri juga dari perbuatan dosa. Jangan ngerasa aman, jangan ngerasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan. Kita udah banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, rajin ngaji, habis itu ngerasa aman. Nggak apa-apa dah buka aurat, nggak apa-apa dah maksiat, nggak apa-apa dah berbuat dosa, nggak apa-apa kan gibah sekali-kali, nggak apa-apa dah mata jelalatan ngeliatin cewek, nggak apa-apa dah ngedengerin wah macem-macem, nggak apa-apa karena udah rajin ibadah. Hati-hati tuh tipu daya setan. Al Imam Ibnu Ruslan dalam Sufatul Zubat beliau bilang wa ta'atun miman haraman yaqulu mithlu bina'i fawqa maujin yuj'alu. Orang-orang yang melaksanakan ketaatan tapi nggak mau berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maka ia seperti orang yang membangun satu bangunan di atas air yang berombak.
Sekuat apapun bangunan tersebut, kalau didirikan di atas air yang berombak, itu bangunan nggak bakal bisa berdiri. Begitu perumpamaan para ulama kepada orang-orang yang dia ibadah tapi nggak mau ada usaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita kotorin ini bulan dengan berbagai macam perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran yang kita lakukan. Termasuk ngebantu orang juga buat ngelakuin maksiat, jangan. Nah, sebentar lagi nih 17 Agustus biasanya banyak tuh acara-acara, ada juga lomba-lomba yang bertentangan dengan syariat. Bikin acara nggak apa-apa, bagus, bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, bagus. Ngadain lomba nggak apa-apa, tanda kita gembira atas kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi perhatiin acaranya kayak gimana. Jangan acaranya tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia, ngundangnya dangdutan biduan seksi, bukan ngundang rahmat melainkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun kita nggak ikutan nonton, nggak nyawer juga kagak ikutan, nggak ada di situ, tapi kita ngedukung itu acara, sama seperti orang-orang yang ngelakuin maksiat di dalam acara tersebut. Nyumbang, ngedukung, memfasilitasi, meridhoi, merestui, sama seperti orang yang melakukan maksiat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk juga lomba-lomba tuh. Hati-hati lomba-lomba, perhatiin juga. Kadang-kadang ada lomba-lomba zaman sekarang yang bertentangan dengan syariat. Main bola pakai daster tuh. Kata Nabi SAW, la'anal mutasyabihina minan nisa birrijal wa mutasyabihati minan nisa birrijal. La'anal mutasyabihina minar rijal bin nisa wa mutasyabihati minan nisa birrijal. Allah melaknat orang-orang laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita nggak ikutan lombanya, tapi kita ikut nyumbang, sama seperti orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqamah untuk beribadah kepada Allah hingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja mungkin dari Al-Faqih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.